Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku.
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 416 dan 417. Bukti orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam perjalanan hidup saya bertemu dengan banyak orang. Ada orang yang duniawi, ada orang yang rohani. Ada orang yang kelihatan rohani tetapi hidup duniawi, atau ada orang yang sepertinya biasa tetapi justru memiliki kedalaman hidup rohani. Saya menemukan bahwa ada 6 sikap yang merupakan tanda kehidupan mereka bahwa mereka mengandalkan Tuhan. Keenam sikap hidup itu adalah dari perkataan, dari luapan hati, dari perbuatan, dari pengaruh, dari uang dan semangat atau gairah yang tidak mudah padam. Mari belajar melihat bukti orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Belajar takut akan Tuhan nomor 416. Bukti orang yang mengandalkan Tuhan, bagian yang pertama. Sejak dari kecil, remaja, bertambah dewasa, kemudian semakin tua, saya bertemu dengan begitu banyak orang. Orang-orang yang mulai bertumbuh untuk berjalan mengenal Tuhan, kemudian juga orang-orang yang sudah dewasa dalam pelayanan. Di luar itu, saya juga bertemu dengan orang-orang dunia, orang-orang yang fokusnya hanya kepada dirinya sendiri dan mengambil keuntungan dari siapapun yang mereka temui. Atau juga saya bertemu dengan orang-orang yang hidup di dua alam. Hidup dalam dua alam yang saya maksudkan adalah mereka memiliki standar ganda. Mereka pada suatu kali berlaku sebagai orang percaya yang beriman, melayani Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah topeng dari kehidupannya untuk mengambil keuntungan dari pelayanannya. Membangun panggung untuk kehidupan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Tuhan. Selama sekian puluh tahun hidup bergaul dengan banyak orang, saya bertemu dengan orang yang baik, orang yang jahat, orang yang kelihatannya jahat tetapi ternyata baik, atau orang yang kelihatannya baik ternyata jahat. Dan kali ini saya mau sharingkan, saya bertemu dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan adalah anugerah. Mereka ini menjalankan hidupnya dengan penuh kesadaran akan kuasa Tuhan yang mutlak dan mentaati firman Tuhan. Hidup mereka jauh dari kepentingan diri sendiri karena prioritas hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan pencipta mereka. Melakukan kehendak Tuhan adalah kesukaan hidup mereka. Pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka kelihatan nyata, bukan hanya didengar tetapi bisa dilihat dengan mata jasmani. Orang-orang yang takut akan Tuhan bukan hanya mereka yang berbicara tentang Tuhan, tetapi mereka sadar sumber hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari yang jahat, menjaga kekudusan hidupnya. Mereka hidup rendah hati dan murah hati. Setiap ada godaan untuk membalas kejahatan orang lain, sepertinya ada rem dalam hati mereka. Mereka mempertimbangkan untuk lebih mentaati firman Tuhan dibandingkan memuaskan hati mereka sendiri. Wawasan dan pertimbangan hati mereka luas dan dalam. Mereka tidak reaktif menuruti akan emosi mereka. Saya perhatikan kehidupan beberapa orang yang saya kenal hidupnya mengandalkan Tuhan. Setiap kali saya berbicara dengan orang-orang ini, ada luapan kasih dan semangat ilahi yang dialirkan ke dalam hati saya. Seperti ada atmosfer ilahi yang menyertai cerita mereka. Dan hidup bertahun-tahun dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan ini memberikan saya pelajaran iman yang bagus.
Saya mencatat ada 6 sikap yang saling terkait sebagai tanda bahwa mereka hidup mengandalkan Tuhan. Keenam sikap hidup mereka ini adalah perkataan, luapan hati, perbuatan, pengaruh, uang, dan semangat atau gairah yang tidak mudah padam. Saya akan membahas yang pertama, yaitu perkataan atau ucapan orang yang mengandalkan Tuhan. Perkataannya baik berdasarkan kebenaran, tidak negatif dan tidak menjelekkan orang lain. Perkataannya sungguh berbobot, bukan omongan yang sia-sia. Kalau menceritakan kenyataan selalu disisipi dengan perkataan iman. Perkataan iman inilah yang membangun. Contohnya ketika bicara tentang perkembangan ekonomi global yang memang masih suram. Dia bicara kenyataan yang terjadi tetapi kemudian ditambahi dengan perkataan iman tentang tanah Goshen, tentang rencana Tuhan yang baik untuk anak-anaknya. Ketika berbicara tentang seseorang yang mengalami pengkhianatan, dia ceritakan kenyataan bagaimana itu bisa terjadi, juga berkaitan dengan sebab-sebabnya. Yang baiknya adalah dia tidak menambahi dengan pendapat emosinya. Dia tetap bicara netral, diakhiri dengan perkataan iman yang mencoba menghibur dan menguatkan. Bahkan dia berdoa minta pengertian Tuhan turun atas orang-orang yang mengkhianati dia. Sungguh orang yang mengandalkan Tuhan bisa menjadi teman yang baik, bahkan menjadi konselor yang baik. Orangnya dapat dipercaya karena perkataannya sesuai dengan sikap hatinya dan perbuatannya. Dia kuat menerima cerita seheboh apapun, seberat apapun. Dia tidak mau membocorkan rahasia orang kepada orang lain. Kemudian tanda yang kedua dari orang yang hidup mengandalkan Tuhan adalah luapan hati. Hatinya penuh dengan kebaikan Tuhan dan kesaksian hidup yang baik. Bukan hanya hatinya penuh saja, tetapi meluap keluar. Hatinya ingin berbagi, bukan orang yang pelit berbagi cerita kehidupan. Orang-orang di sekelilingnya menyukainya karena memang hatinya meluap dengan kebaikan. Dia tidak tahan melihat orang menderita. Kalau bisa menolong maka langsung dilakukannya, tetapi kalau tidak bisa karena keterbatasannya, maka dia akan usahakan ada orang lain yang akan menolong orang tersebut. Sungguh luapan hatinya adalah kebaikan semata. Bukan berarti dia bersih dari kesalahan atau kejahatan, tetapi kedekatannya dengan Tuhan membuat yang salah segera disadari dan dibetulkan. Dia dengan rela menceritakan tentang pertobatannya. Dia menceritakan jamahan Tuhan di dalam dirinya yang kemudian membuat kehidupan itu mengalir kembali. Dia orang yang tidak mau menutupi akan kesalahan dan kekurangannya. Dia suka membagikan apa yang dialaminya dengan Tuhan. Ketergantungannya dengan Tuhan membuat pikiran jahat muncul hanya sebentar. Lalu kemudian dia menundukkan dirinya untuk lebih mentaati firman Tuhan daripada keinginan jahat yang muncul sekilas. Kalau ada orang yang salah mengerti dengan ucapan atau sikapnya, maka dia dengan tulus dan sabar menghadapinya, menjelaskannya. Dan dia tetap menjaga ketulusan hati dan tidak mau berprasangka. Tanda yang ketiga dari orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia memiliki perbuatan yang baik dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak hanya bicara tanpa bukti perbuatan yang sepadan atau yang selaras. Catatan sekian tahun bahkan sekian belas tahun hidupnya menjadi bukti hidup bahwa perkataannya sesuai dengan hatinya dan perbuatannya. Ketiga bagian itu tidak terpisahkan dalam hidupnya. Hatinya,
perkataannya, dan perbuatannya. Sungguh menyenangkan melihat bukti pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Rasanya karakter Tuhan terwujud dalam sikapnya. Kalau ada orang yang tidak mengenalnya kemudian menggosipkannya karena pengaruh orang lain yang iri hati, maka dia tidak merespon negatif. Dia hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Untuk apa buang-buang waktu membicarakan perkataan orang lain yang tidak ada dasarnya? Lebih baik bicarakan apa yang baik dilakukan untuk Tuhan ke depan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.